Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali menyaksikan Berendo, kali ini masih dengan tema kita yang sangat menarik, membahas dunia komedi yang ada di Bengkulu. Kita kembali ke Atuk Sanip dan juga Utit, karena tadi masih membicarakan bagaimana solusi agar penggerak di komedi Bengkulu ini bergerak seperti itu. Kalau upaya dari Utit sendiri, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan komedi di Bengkulu ini seperti apa sih, Utit? Kalau menurut saya, jadi upaya untuk mengembangkan komedi yang jelasnya itu bagi komedi-komedi Bengkulu tetap harus memiliki kreativitas. Kreativitas baik secara person ataupun secara kelompok. Jadi person mungkin mereka lebih fokus ke stand up, mungkin kayak stand up itu dah tuh. Kemudian kalau secara kelompok ya grup itu kan secara grup. Jadi kalau untuk kreativitas anak muda itu terus mereka bangkitkan. Ndaknya di Facebook, ndaknya di TikTok, ndaknya di Instagram, beberapa separuh kata, kan saya dah terti Instagram tu. Itulah mangko saya tu kira kalau merekam tu batas Facebook cuma. Kalau Instagram ni tak nampak pacak. Gue akun aja lo salah terus. Itulah mangko jadi saya tu tetap kreativitas anak-anak muda sampai senior itu tetap jangan berhenti untuk membangkitkan komedi Bengkulu. Kenapa? Dari komedi itu biasanya mereka mengangkat budaya. Biasanya seperti itu. Ya. Itu dari bahasa yang dipakai kan. Contoh dari Utit juga sangat mendalami peran ya. Kalau dari Utit sendiri mendalami peran di dunia komedi itu seberapa penting sih Utit? Karena kan Utit ini ada karakternya ya, dengan cara berbicara ada karakternya. Seperti apa Utit? Kalau karakter saya tu lebih ke penekanan ke kosakata tu. Susunan dia dah tertima. Sekolah cuma malas. Ya, jadi lebih ke susunan kata-kata. Karena saya lebih komedinya memang lebih ke arah Bengkulu tok. Dulu pernah belajar sama mendiang Pak Inya. Itu kayak mendiang Pak Inya tu kami tampil di Taman Budaya. Yang badan gedang cik tu jadi anak. Saya badan kecil jadi bak. Itu dulu tu mereka belajarnya sama sesepuh. Termasuk juga mendiang almarhum gaib kan orang Bengkulu asli. Jadi memang ada bahasa Bengkulu itu. Artinya mengapa mengangkat bahasa asli Bengkulu supaya anak cucu kita kok terti ke bahasa Bengkulu yang asli itu seperti apa. Jadi saya memang lebih ke logat. Lebih ke logat bahasa Bengkulu juga gerak-gerak dikit. Kalau atuk kau kan dari bentuknya je lah lucu, boleh aja tu. Kalau saya kan bentuknya kurang aja. Itu kira saya lebih ke logat bahasa. Bahasa. Karakter logat. Ya, logat bahasa. Kalau dari Atuk Sanip yang ditekankan atau yang Atuk Sanip berikan kepada penonton itu seperti apa di dunia komedi ini? Ya kalau untuk diberikan kepada penonton itu kan biasanya kan spontan aja Mbak, kadang tuh spontan yang keluar aja apa yang biasanya tinggal laku biasa menjahili Utit biasanya kan. Nah itu biasanya kan spontan yang apa yang bisa yang bisa dijahili itu aja. Kalau Atuk Sanip nih kelihatannya lebih enjoy ya, lebih santai. Fleksibel. Apa? Fleksibel. Ayo dah tu. Fleksibel tuh untuk ikut tuh, untuk oto tuh. Fleksibel. Udah keluar ya, keluar komikanya nih. Kalau Atuk Sanip, upaya yang harus kita gerakkan selaku komika di Bengkulu ini seperti apa sih agar terus menjaga kelestarian dunia komedi di Bengkulu? Kalau untuk di Bengkulu sih Mbak, sebenarnya kan harus ada wadah. Betul. Ya ada wadah untuk ketemu, untuk curhat. Seperti apa sih kendalanya?
untuk apa, untuk komedi-komedi Bengkulu. Terus macam mana sih bikin-bikinnya itu kan. Jadi kalau ada wadah-wadah di situ kita bisa curhat, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing. Maka di situ bakal berkembang kan dunia komedinya kan. Jadi ketika ini kata-kata ini nggak boleh, ini kayaknya salah satu contoh kan. Terus ini gini. Nah, kalau pengen apa, kalau kita punya wadah kan kita bisa sharing, oh kalau gini sama teman-teman ini kan bisa. Artinya secara garis besar untuk wadah sendiri dunia komedi di Bengkulu ini masih menjadi perhatian. Iya, belum ada tempat wadah yang untuk global sih. Bukan, maksudnya kalau wadah untuk ngumpul itu ada, tapi tidak keseluruhan kan. Wadahnya itu tuh palingan per komunitas saja mereka kan. Nah, ini kita pinginnya seluruh. Jadi yang dari Lebong, yang dari utara, ya kan, yang dari selatan itu bisa gabung di satu wadah. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan bahasa-bahasa dari daerah kita bisa bikinkan kolaborasi untuk komedi-komedi di Bengkulu kan. Kan kita kan banyak bahasa sini kan, seperti bahasa Lembak, bahasa Bengkulu, bahasa Serawai, bahasa Rejang. Nah, tapi kalau kita bisa ada satu wadah itu, kita bikin satu wadah itu dengan bermacam-macam bahasa. Pengemasan dunia komedi dan bahasa itu se-matching itu ya Atuk Sanip ya. Jadi kan sebenarnya kan yang bikin lucu itu kan bahasanya kan, Mbak. Bahasanya. Ya kan? Bahasa daerah-daerah masing-masing kan. Seperti Lembak mungkin mereka punya gimmick bahasa yang lucunya apa kan. Bengkulu punya gimmick bahasa Bengkulunya apa. Kejang olo-olo. Olo-olonya gitu. Lucu kan. Kalau Bengkulu seperti apa, Utit? Kalau Bengkulu nyokon lebih ke ngencang aja. Itu aja tidak tahu. Karena pinggir pantai kan? Ya, karena kan suaranya kan banyak di bawah angin kan. Ya agak kere. Jadi agak keren. Jadi karakter orang Bengkulu ini sebenarnya kalau dari cara ngomongnya kan kayak orang mau marah kan. Oi, siko dulu. Tapi kan padahal itu halus. Karena kalau ngecek pelan kan, oi siko dulu, tidak dengar. Dengar. Karena Di bawah angin kan. kalau pinggir pantai. Bawa angin. Ternyata ada filosofinya ya. Kalau dari Utit sendiri sebenarnya ada komika atau komedian favorit enggak sih yang dijadikan motivasi, yang dijadikan sebagai panutan di dunia komedi? Kalau saya sebenarnya kalau kini-kini, kalau dulu kan tidak perlu tertinan kayak apa pens namanya tadi tuh, pens gitu dulu kan. Kalau kini saya menengok perkembangan komedi itu, saya lebih cenderung ke ada beberapa orang. Yang pertama misalnya seperti Cak Lontong. Cak Lontong itu pola pikir cerdas, kemudian dari kecerdasannya itu menjadi sesuatu yang lucu. Itu satu. Kemudian seperti Bang Komeng. Nah, Bang Komeng itu kan lagi geraknya bebek kita tergelak, apalagi yang ngecek dah tu. Itu juga gelak. Senior-seniornya seperti John, seperti itu kan. Kalau senior-senior Bengkulu seperti almarhum Eko Bang Leman, tobo-tobo senior-senior Cik Lihin, tobo itu kan. Itu yang dari lokal kita Bengkulu. Kalau yang dari luar itu kadang sampai saking ke memang luasnya arah komedi mereka, terjun juga tuh butuh ke dunia politik kan? Iya. Cak Komeng kan duduk. Cak Komeng sekarang udah jadi Udah, Dewan Perwakilan Rakyat ya. DPD dia. DPD-nya. Tapi di lain bidang. Bukan jadi bidang itu pulau meleset. Oke, ini sangat menarik nih, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Atuk Sanip dan juga Utit. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.